Shalom, selamat pagi. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Sabtu 27 Agustus 2022. Tertulis dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 14. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin tak satu pun dari antara kita yang mengharapkan kegagalan atau kekalahan dalam perjalanan hidup, baik sebagai warga negara di tengah-tengah dunia ini, maupun sebagai warga kerajaan sorga. Kita berharap, bahkan berjuang, supaya dapat memenangkan kehidupan sesuai dengan aturan yang ada di dunia ini, dan juga terlebih sesuai dengan aturan atau firman Tuhan dan kehendaknya. Dan apabila kita pernah terjatuh, pernah gagal, dan yang mengakibatkan kita menderita, janganlah berlama-lama di dalam penderitaan itu. Janganlah berlama-lama dalam kegagalan itu. Tetapi ingatlah untuk bangkit dan kembali kepada jalan yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Umat Tuhan dulu juga pernah terjatuh, pernah gagal karena mereka mengandalkan diri sendiri, mengandalkan orang lain, mengandalkan hal-hal yang ada di sekitar mereka dan melupakan Tuhan. Akibatnya mereka harus terjatuh, mereka harus mendapatkan penghukuman yang membuat mereka menderita. Air mata selalu mengiringi kehidupan mereka. Namun Tuhan yang penuh kasih sayang selalu memandang umatnya di dalam penderitaan umat itu. Tuhan tidak pernah tutup mata dan meninggalkan begitu saja. Tuhan senantiasa berusaha untuk melaksanakan rancangannya atas umat itu. Itulah yang menjadi penghiburan bagi umat Tuhan dan bagi kita pada saat ini, lewat kitab Yeremia pasal 31 ayat 14 ini, bahwa Tuhan dengan kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Maka marilah kita menaruh pengharapan ketika kita berada dalam penderitaan atau kegagalan atau terjatuh akibat dari dosa pelanggaran kita. Mari bangkit dan berpengharapan hanya kepada Tuhan yang setia. Tuhan akan senantiasa membuat penderitaan kita berlalu. Sukacita akan datang, karena Tuhan akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan Tuhan akan memuaskan umatnya akan kenyang dengan kebajikannya. Marilah senantiasa mengikuti tuntunan Tuhan, supaya kita dikenyangkan dengan kebajikannya. Maka kita akan tahu mana jalan yang terbaik yang dikehendaki Tuhan, menuju kemenangan dan keselamatan sesuai dengan firman-Nya. Saudara-saudari, tangan Tuhan tetap memegang tanganmu, supaya engkau selamat. Dia menyatakan dengan begitu lembut, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih karena engkau telah mengenyangkan kami dengan kebajikan-Mu, sehingga kami tahu mana yang terbaik yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tuntunlah kami Tuhan untuk senantiasa berpengharapan kepadamu, supaya kami tidak mengandalkan diri, mengandalkan orang lain, dan mengandalkan hal-hal yang ada di dunia ini. Ya Tuhan, tolonglah kami semua orang percaya, supaya kami tetap mengalami kasih setia-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.